Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Hidayah, Prodi Perbankan Syariah. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai masalah-masalah ekonomi makro Islam, pengangguran dan inflasi dalam makro ekonomi Islam. Apa itu pengangguran dan inflasi dalam makroekonomi Islam? Pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Sedangkan inflasi adalah kenaikan harga barang atau jasa secara umum dan berlangsung terus-menerus. Pada saat ini, persediaan barang dan jasa mengalami kelangkaan dan konsumen, karena sangat membutuhkannya, mereka konsumen harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk sejumlah barang dan jasa yang sama. Selanjutnya, jenis-jenis serta penyebab pengangguran. Yang pertama, pengangguran musiman. Pengangguran musiman merupakan pengangguran yang terjadi akibat pergantian maupun perubahan musim. Kedua, pengangguran siklis. Pengangguran siklis merupakan pengangguran yang terjadi karena krisis ekonomi, sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK. Ketiga, pengangguran deflasioner. Pengangguran deflasioner merupakan pengangguran yang terjadi karena jumlah tenaga kerja lebih tinggi daripada lowongan kerja yang tersedia. Keempat, pengangguran voluntary. Pengangguran voluntary adalah pengangguran yang terjadi karena orang tersebut lebih memilih untuk tidak bekerja walaupun ia masih mampu untuk bekerja. Kelima, pengangguran struktural. Pengangguran struktural merupakan pengangguran yang terjadi karena perubahan struktur pada sektor ekonomi dari suatu negara. Keenam, pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi merupakan pengangguran yang terjadi karena kemajuan teknologi yang dapat menggantikan tenaga manusia dengan mesin yang dinilai lebih mudah dan murah. Kemudian jenis-jenis serta penyebab inflasi. Yang pertama, natural inflation. Natural inflation yaitu inflasi yang terjadi karena sebab-sebab ilmiah dan manusia tidak memiliki kekuasaan untuk mencegahnya. Kedua, actual atau anticipated expected inflation yaitu inflasi. Tingkat suku bunga pinjaman real akan sama dengan tingkat suku bunga pinjaman nasional dikurangi inflasi. Ketiga, inflasi tarikan permintaan, demand pull inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena terjadinya kenaikan permintaan atas suatu komoditas. Keempat, inflasi desakan biaya, cost push inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena adanya kenaikan biaya produksi. Kelima, spiraling inflation, yaitu inflasi yang diakibatkan oleh inflasi yang terjadi sebelumnya itu terjadi lagi akibat dari inflasi yang terjadi sebelumnya lagi, dan begitu seterusnya. Keenam, inflasi diimpor, yaitu inflasi yang disebabkan oleh terjadinya inflasi di luar negeri. Selanjutnya, mengukur tingkat inflasi. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur laju inflasi namanya IHK, Indeks Harga Konsumen. IHK ini merupakan nilai yang digunakan untuk menghitung perubahan harga rata-rata terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Tingkat inflasi dapat juga dihitung dengan menggunakan GNP, FOP, DB deflator. Dan yang terakhir, hubungan antara pengangguran dan inflasi. Phillips berhipotesis bahwa ketika permintaan tenaga kerja tinggi dan ada beberapa pekerja yang menganggur, pengusaha dapat diharapkan untuk menawar upah dengan cukup cepat. Namun, ketika permintaan tenaga kerja rendah dan pengangguran tinggi, pekerja enggan menerima upah lebih rendah dari tingkat yang berlaku. Implikasinya adalah tingkat upah turun sangat lambat. Faktor kedua yang mempengaruhi perubahan tingkat upah adalah tingkat perubahan pengangguran. Jika bisnis sedang dalam keadaan baik, pengusaha akan mengajukan penawaran lebih keras untuk pekerja. Hal ini menandakan bahwa permintaan akan tenaga kerja meningkat dengan cepat daripada jika permintaan akan tenaga kerja tidak meningkat atau hanya meningkat dengan lambat. Itulah penjelasan masalah pengangguran dan inflasi dalam ekonomi makro Islam. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.